Jadi tidak semua tidak harus qalqalah surah itu ada di tengah ayat, di akhir ayat juga ada. Contohnya pada lam yalid wa lam yulad. Nah, kalau misalkan teman-teman, dan huruf qalqalah kubro juga tidak mesti di akhir ayat gitu. Syaratnya itu dibaca waqaf, teman-teman. Meskipun kita di tengah ayat, ya, di tengah ayat, kemudian nafas kita tidak sampai untuk di akhir ayat dan berhentinya pas banget di huruf qalqalah yang hidup, maka ketika dia diwakafkan di situ, maka menjadi qalqalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Sahabat El Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas salah satu sifat atau hukum tajwid qalqalah. Nah, pada surah Al-Lahab ayat yang terakhir atau ayat yang kelima, yaitu pada kata habalum mim masad, habalum dan masad. Nah, ini teman-teman, jadi ada dua huruf qalqalah yang terdapat pada satu ayat ini. Nah, sebelum kita menjelaskan ini termasuk dari kategori qalqalah yang mana, kita pahami terlebih dahulu qalqalah itu apa sih gitu. Jadi teman-teman, qalqalah itu merupakan pantulan suara. Ya, huruf qalqalah ini merupakan pantulan suara dengan tiba-tiba. Jadi kayak tiba-tiba mantul gitu. Sehingga suaranya terdengar terbalik atau terdengar memantul. Jadi mantul gitu. Kayak kalau misalkan kita main bola bekel, tek tek. Nah, tek tek. Nah, itu ketika kita ngelempar itu kayak tek tek. Nah, pantulan. Jadi mantul gitu. Jadi suaranya itu seolah-olah mantul, teman-teman. Itu yang disebut dengan qalqalah. Nah, untuk qalqalah itu sendiri hurufnya apa saja sih gitu. Nah, huruf qalqalah itu teman-teman ada 5 huruf, yaitu kalau dalam nazam kita biasanya dijadiin qatbujadin, atau ada juga yang dijadikan baju di toko. Ya, qaf, to, ba, jim, dan dal. Ini adalah huruf-huruf qalqalah ketika dibaca sukun, atau ketika sukun, atau ketika dipaksa sukun. Dipaksa sukun itu maksudnya ketika diwakafkan gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak sukun, ya tidak ada hukum qalqalahnya di situ jadinya gitu. Tapi ketika dia huruf qalqalahnya udah mati, atau ketika sukun atau disukunkan, maka dia termasuk dalam kategori huruf qalqalah. Nah, sedangkan huruf qalqalah itu teman-teman ada dua, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Nah, pada kata hablum dan masad ini termasuk qalqalah sughra atau qalqalah kubra. Nah, itu yang akan kita bahas secara detail. Baik, kita pahami terlebih dahulu apa sih qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu teman-teman, ini yang menjadi kunci ya. Huruf qalqalah yang matinya asli, ya, matinya asli karena berharokat sukun. Jadi inisialnya atau pada dasarnya hurufnya itu sukun gitu, bukan disukunkan. Jadi hurufnya asli, sukun asli. Nah, berarti hablum ini qalqalah sughra atau qalqalah kubra. Huruf qalqalahnya mana? Huruf qalqalahnya adalah huruf ba. Dia punya harokat apa? Harokatnya sukun, matinya asli. Berarti dia masuk qalqalah surah. Nah, seperti itu teman-teman. Apakah qalqalah surah itu selalu ada di tengah ayat? Tidak juga gitu. Ini perspektif yang kurang tepat. Qalqalah surah itu syaratnya tadi kan harokatnya asli, matinya karena sukun, bukan disukunkan. Nah, contoh pada kata
lam yalid wa lam yulad. Yalid, ya, yalid. Itu yalid berarti qalqalah sura. Yalid, ini yang di tengah. Yalid. Walam yulad. Ya, walam yulad. Ini kan udah ayat di akhir ayat. Tapi di sini adalah hurufnya asli. Hurufnya dalnya dal sukun. Berarti maksudnya qalqalah sura meskipun di akhir ayat. Jadi tidak mesti di akhir ayat itu qalqalah kubro. Jadi yang menjadi patokan adalah dia matinya asli atau matinya karena disukunkan. Matinya karena sukun atau karena disukunkan. Nah, itu pertanyaannya gitu. Itu yang perlu kita pahami gitu. Sedangkan qalqalah kubro, nah qalqalah kubro itu apa? Qalqalah kubro itu teman-teman, yaitu huruf qalqalah yang hidup. Ya, hurufnya hidup, dia berharokat fathah, kasroh, dhammah, kasrotin dan dhammatin, dan dibaca waqaf. Ketika dibaca waqaf, ketika huruf itu dibaca waqaf, maka huruf terakhirnya adalah disukunkan. Itu kuncinya. Disukunkan, bukan karena sukun, disukunkan. Ketika huruf terakhirnya adalah huruf qalqalah yang hidup kemudian diwaqafkan, berarti kan huruf qalqalahnya disukunkan. Berarti matinya karena disukunkan. Maka itu termasuk dalam qalqalah kubro. Contoh kasusnya pada kata masadin. Nah, dalnya, ini dal kan huruf qalqalah. Kemudian berharokat kasrotin. Ya, nih berharokat kasrotin. Oke, berharokat kasrotin. Hurufnya hidup, berharokat kasrotin. Kemudian diwaqafkan kan di sini. Dipaksa waqaf atau disukunkan. Nah, ketika ini waqaf, maka dinnya ini berubah menjadi dal sukun. Nah, ketika dalnya jadi sukun, maka termasuk dalam kategori qalqalah. Qalqalah yang mana? Qalqalah kubro. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak semua tidak harus qalqalah surah itu ada di tengah ayat, di akhir ayat juga ada. Contohnya pada lam yalid wa lam yulad. Nah, kalau misalkan teman-teman, dan huruf qalqalah kubro juga tidak mesti di akhir ayat gitu. Syaratnya itu dibaca waqaf teman-teman. Meskipun kita di tengah ayat, ya di tengah ayat, kemudian nafas kita tidak sampai untuk di akhir ayat dan berhentinya pas banget di huruf qalqalah yang hidup, maka ketika dia diwaqafkan di situ, maka menjadi qalqalah kubro. Seperti itu teman-teman. Jadi yang perlu digarisbawahi, qalqalah surah itu matinya asli karena sukun, sedangkan qalqalah kubro karena disukunkan. Tidak harus qalqalah surah itu ada di tengah ayat, di akhir ayat juga ada. Begitupun sebaliknya, tidak harus qalqalah kubro itu di akhir ayat, di tengah ayat juga bisa termasuk qalqalah kubro ketika dia diwaqafkan di situ. Kuncinya diwaqafkan. Seperti itu teman-teman. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu dipantulkan. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Hablum mim masad. Masad. Nah, seperti itu. Jadi dipantulkan bunyinya. Demikian teman-teman pembahasan mengenai hukum qalqalah pada surah Al-Lahab ayat yang terakhir. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua mengenai huruf atau bacaan qalqalah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Jika ada yang ingin kita bahas di video selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.